Pantasan Jokowi panik, ternyata dua hal ini yang paling ditakutinya. Untuk para pendukung Pak Jokowi jangan salah paham ya. Saya kira Anda simpan dulu kemarahan, emosi Anda, dan jangan menganggap pembicaraan ini seperti Anda menganggap percakapan-percakapan tidak bermutu di medsos. Tidak bisa. Kita serius di sini. Sehebat apapun penguasa, ada dua hal yang harus dia ingat. Yang pertama, waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Nomor satu itu. Yang kedua, pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Ya. Maka dua ini tidak bisa, sehebat apapun dia terpilih 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode, puluhan tahun jadi penguasa, nggak bisa menghadapi dua ini. Waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Itu harus diingat oleh siapapun menurut saya. Nah, jadi menurut hemat saya rumit memang, tapi ya di tengah kerumitan ini terlalu banyak faktor yang bisa mengarahkan ke sana. Kita bukan provokator, kita berdua ini. Kita sedang mendiskusikan sakitnya bangsa kita. Dan kalau kita ngomong keras, karena sakitnya keras. Tindakan operasi besar diperlukan untuk penyakit yang sangat serius. Kalau kemudian kita cuma kasih vitamin untuk seseorang yang sedang sakit keras, ya kita sebetulnya sedang berusaha membunuh mereka. Dan kita bukan pembunuh, kita berdua ini. Penyelamat kita ini, sama seperti umumnya orang di Indonesia. Jadi menurut saya defisit 2,76% itu adalah defisit yang sangat kecil untuk ditutup. Mudah untuk terpenuhinya faktor yang kedua, resistensi di parlemen yang sangat serius. Jadi nggak sulit ya. Terus kemudian ada kan dua faktor yang lain, kegagalan kebijakan, ditambah dengan keresahan masyarakat yang meluas. Nah, dua ini mari kita bahas dengan cara yang barangkali di banyak tempat belum dibahas. Orang biasanya fokus tuh pada kepuasan sama. Ya, rata-rata kan survei menyatakan begitu. Kan 80%. 80% katanya orang puas. Betul. Itu gimana cara surveinya itu kok mendapatkan angka sekian? Saya percaya pada angka itu. Oh, percaya. Tetapi menurut saya setelah saya melakukan, saya agak ragu atau bagaimana, ada metode lain coba. Jadi begini, setelah saya 14 tahun mengelola Polmark Indonesia, katakanlah 13 tahun terakhir melakukan survei dan riset-riset lain, rupanya saya temukan satu kecenderungan, kalau orang ditanya kepuasan, sifat baik hati orang Indonesia itu muncul. Seperti mau menilai sesuatu yang sudah lewat gitu. Jadi kalau saya misalnya jadi wali kota di satu tempat, terus kemudian orang ditanya, apakah Anda puas? Apakah Anda sangat puas atau tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kepemimpinan Ayub Saifullah Fathah di kota Anda gitu. Orang itu menilai saya itu dari masa lalu, dari sesuatu yang sudah terjadi. Oh, hal yang sudah terjadi ya. Jadi mirip-mirip begini sekalipun tidak sama. Kita kan di Indonesia mengenal satu kata bijak ya. Jangan bicara buruk tentang orang yang sudah meninggal. Benar. Ini mirip-mirip gitu. Jangan bicara buruk tentang pemimpin yang sudah bekerja, kira-kira begitu. Bagaimana saya sampai ke kesimpulan itu? Karena di survei kami antara lain ditanyakan penilaian terhadap keadaan. Jadi kondisinya diteropong satu persatu. Apakah kemudian mereka merasakan keadaan mereka ini baik atau buruk? Nah, saya mau tunjukkan satu contoh dari survei yang kami lakukan. Nah, ini survei belum pernah dipublikasi. Dan saya tidak tahu apakah nanti saya dan mitra kerja memutuskan publikasi atau tidak. Jadi ini bagian dari rahasia sebenarnya? Bagian dari rahasia, tapi atas nama etika, saya minta izin kepada klien saya pagi tadi, sebelum saya ke sini. Bolehkah saya membuka beberapa data untuk memperkuat argumen saya? Dipersilahkan. Netizen ini luar biasa. Buka rahasia. Jadi survei ini diadakan di 32 provinsi. Tapi bukan satu survei, 32 survei provinsi. 32 provinsi ya? Jadi ada 6 provinsi yang tidak, yaitu 6 provinsi di Pulau Papua. Dengan pertimbangan bahwa di sana secara teknis sulit melakukan survei dan mahal. Karena kalau kita mengambil random satu desa, kemudian diambil random satu RT atau satu lingkungan terkecil di situ, kita tidak bisa dengan gampang, oh itu kejauhan. Kalau ke situ nanti pewawancaranya harus naik pesawat. Mahal, pindahin di tempat lain tidak bisa. Random itu tidak bisa diintervensi. Nah, karena itu mahal. Yang kedua kan di banyak tempat di sana sistem pemilihannya kan menggunakan noken kan. Keputusan suku. Dan kepala suku seringkali sangat menentukan kan. Jadi percuma juga datang ke orang per orang di rumah, tapi ternyata yang menentukan orang lain. Maka 6 provinsi itu bukan tidak menghormati Papua. 6 provinsi itu tidak kita survei. 32 survei. Satu surveinya itu 1.200 responden.
Jadi satu daerah itu, Satu daerah 1.200 responden. biasanya kan orang mengambil survei itu keseluruhan aja 1.200. Iya, survei nasional 1.200, misalnya 1.000 bahkan kan. Ya, jadi tidak menggambarkan sebenarnya. Ya, margin of error-nya besar. Iya. Ya. Jadi kalau ada nanti setelah ini, setelah podcast Mas Samad yang dahsyat ini beredar gitu, terus kemudian ada orang mempertanyakan, Kang EF coba bandingkan dengan survei yang lain. Saya akan dengan tegas mengatakan, ya suruh mereka bikin survei yang sejenis baru kita bandingin. Jangan survei abal-abal. Jangan survei yang tidak sebanding gitu loh. Oh. Abal-abal atau tidak saya tidak bisa bilang. Oke. Karena saya ingin menghormati teman-teman gitu. Harus apple to apple ya. Apple to apple. Tidak bisa kita membandingkan tidak setara gitu. Perbandingan yang nggak adil gitu. Jadi jumlah total respondennya 38.400 ini. Ketika diagregasi, jadi di survei itu agregasi, semua data disatukan, tapi dengan metode agregasi. Bukan berarti bahwa 1.200 kali 32, terus bagi 32 gitu, jadi angkanya seolah-olah sama semua, enggak. Karena Jawa Barat misalnya dengan Kalimantan Utara lain nilainya. Maka ada namanya skor agregasinya. Nah itu kemudian kita semua data kita kalikan dengan indeks agregasi itu, muncullah hasil agregasi. Nah hasil agregasi di 32 provinsi ini margin of error-nya cuma 0,51% plus minus 0,51. Jokowi panik sampai nggak bisa tidur.